wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Wa min kalamil imam Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ila qaulih wa qala radhiyallahu anhu mad dunya wa ma asa an takun hal hiya illa markabun rakibtah aw thawbun labistah aw imra'atun asabtaha aw aklatun akaltaha. Beliau Imam Muhammad al-Baqir berkata, mad dunya. Apa itu dunia? Wa ma asa an takun, dan bakal menjadi apa? Beliau menjawab, tidaklah dunia itu hanyalah kendaraan yang kamu tunggangi, pakaian yang kamu pakai, perempuan yang kamu nikahi, makanan yang kamu makan. Itu semuanya adalah gambaran dari dunia. Dan kita tahu bahwa dunia itu lawannya akhirat. Dan gak mungkin kita menggapai akhirat dengan dunia. Karena keduanya adalah berlawanan arah. Sehingga diibaratkan dunia dan akhirat itu barat dan timur. Ketika kita menuju ke timur, barat itu akan semakin jauh. Kita menuju ke barat, timur itu pun juga akan semakin jauh. Jadi kalau kita mengejar dunia, mencari dunia, itu semakin menjauhkan diri kita dari akhirat. Sehingga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia itu adalah sumber akar dari setiap kesalahan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nah, mencintai dunia itu adalah sumber setiap masalah. Karena itu banyak daripada para ulama menyampaikan kepada kita gambaran dunia dari apa yang mereka fahami, dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubbud dunya zamimah min kulli khairin aqimah fihal balaya mugima wa hashfuha afat washghal. Mencintai dunia itu tercela, hina. Dan cintanya kita kepada dunia itu menutup dari setiap kebaikan.
Jadi jangan cintanya kita kepada dunia, semua kebaikan tertutup dari kita. Di dalam dunia gak berhenti fitnah, tidak berhenti bala dan musibah. Nah, di dalam dunia ini bala, musibah, fitnah, membuat orang gak tenang, membuat orang resah, bingung. Yang belum menikah bingung pengen nikah, yang sudah menikah bingung ngatur istrinya, nyarikan nafkah untuk istrinya. Yang punya anak bingung istri, bingung anak. Punya pekerjaan bingung karena dirasa belum dapat mencukupi kebutuhan. Ada ini untuk itu dan yang lain sebagainya. Itu kehidupan sudah di dalam dunia. Bingung, resah, bala, musibah, gempa, longsor, banjir, sakit dan lain sebagainya. Karena itu Imamul Haddad beliau mengatakan wadhih dunya daniyah hawaditha kathirah wa aishatha hagira wa muddadha qasirah. Dunia ini daniyah, hina. Malapetaka, musibah banyak. Kehidupan dunia hakirah, nggak ada yang mulia, remeh semuanya. Dan lagi waktunya singkat. Waktunya singkat, kehidupannya itu banyak masalah di dalamnya. Herannya orang banyak yang tertipu dengannya. Ibaratnya kalau senangnya singkat, bahagianya singkat. Seperti orang ketika berangkat untuk hiburan, rekreasi, berangkat seneng, sampai tempat seneng, mulai selesai senangnya. Pulang itu sudah selesai, sudah di mobil. Coba bayangkan, pulang berangkat seneng, macet seneng dia, terhibur, pulang macet meso-meso. Kenapa? Sudah capek dia, sudah lelah. Senangnya mana? Hilang sudah senangnya. Sesaat, hidupnya sesaat, kesenangannya sesaat. Tapi banyak orang yang tertipu dengannya. Nah, karena itu kita diingatkan dunia kama hilil magar wa innamahi lil mamar. Fafkir wa am'in fin nazar wa la takun kasaimah. Dunia itu bukan tempat untuk tinggal. Dunia ini hanya tempat transit, rest area, yang kita berhenti sesaat untuk memenuhi apa yang kita butuhkan di sana, kemudian kita tinggalkan. Kebanyakan orang berhenti di rest area untuk apa? Untuk buang air kecil, untuk buang air besar, atau untuk makan, minum, istirahat sebentar, kemudian ditinggalkan rest areanya. Itu dunia. Bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk lewat. Karena itu kita dipintakan apa? Fafkir wa am'in fin nazar.
pikirkan, renungi yang jeli, amati dengan teliti. Jadi bukan hanya memikirkan, tapi perhatikan benar dunia itu. Gambarkan dengan gambaran yang jelas dalam diri kita dunia itu. Gambaran yang jelas seperti yang difirmankan oleh Allah. Dunia ini hanya apa? Mataul ghurur. Tipu daya. Di dalam ayat yang lain diserupakan oleh Allah seperti apa? Seperti daun yang hijau kemudian kering akan bertebaran, enggak berharga. Itu dunia. Karena itu beliau Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan apa? Apa itu dunia? Dan bakal menjadi apa? Beliau mengatakan dunia itu adalah kendaraan yang kamu tunggangi. Pakaian yang kamu pakai. Pakaian ini kotor, kita lepas, kita cuci, kita taruh, selesai. Enggak kemudian kita pakai terus, enggak. Situ dunia. Kamu pakai hanya beberapa saat, kemudian kamu taruh. Sama dengan makanan. Makan. Kita makan, mulut kita merasakan nikmatnya. Lezatnya makanan itu. Ketika sudah masuk, selesai. Singkat. Prosesnya panjang. Masak itu, beli belanja, bumbunya, komposisinya, dimasak. Prosesnya panjang. Setelah itu, setelah jadi apa? Bleng. Gak usah yang mewah-mewah, gak usah yang sulit-sulit, yang gampang aja. Pisang goreng, ute-ute, dipotong pisangnya, dimasukkan adonan yang sudah dibuat, digoreng. Mangga nih, lebih cepat. Beli pisangnya, beli tepungnya untuk adonannya dan lain sebagainya, kemudian goreng, setelah itu makannya. Itu dunia, selesai sudah. Dan rasanya pun sesaat, hanya ada di mulut sebelum masuk tenggorokan. Kalau sudah masuk, nggak ada rasanya. Ada bedanya sate yang termahal dengan yang termurah kalau sudah masuk tenggorokan. Nggak ada. Di mulut ada bedanya, enak iki. Mangkane larang, dan sebagainya. Yang murah, waduh, udah enak rasanya. Ini di mulut, tapi kalau sudah masuk, nggak ada. Itu dunia. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Merenungi dan memerhatikan dengan sangat jeli. Tujuannya agar kita tidak terbuai dengan dunia, tidak tertipu dengan dunia. Karena itu semuanya hanyalah fata morgana yang membuat kita tertarik, tapi sebetulnya hakikatnya bukan membuat kita tertarik. Dunia ini seperti apa? Dunia ini untuk orang pencari akhirat itu seperti jebakan, lobang. Orang mau dijebak di dalamnya, ditutup. Kemudian dikasih sesuatu yang membuat orang tertarik. Entah itu duduk atau lewat dan yang lain sebagainya. Tujuannya apa? Menjatuhkannya ke dalam lubang tersebut. Itu dunia. Makanya dunia ini musuhnya Allah. Kenapa? Karena mencegah hambanya untuk sampai kepadanya. Jadi dunia ini musuhnya Allah, musuhnya Rasul, musuhnya orang-orang beriman. Bahkan musuhnya orang kafir. Tapi permusuhannya itu enggak sama. Musuhnya Allah karena mereka menghalangi hambanya untuk sampai kepadanya.
Musuhnya orang beriman karena menghalanginya dari kebaikan. Musuhnya orang kafir karena membuat mereka enggan beribadah kepada Allah. Karena itu rubahlah, buanglah cinta dunia dari hati kita, karena itu semuanya merusak kita. Bukan berarti kita nggak boleh punya, nggak boleh mencari apa yang kita butuhkan, cari yang kita butuhkan, bukan yang tidak kita butuhkan, yang kita butuhkan cari, miliki. Tapi adapun yang kita tidak butuhkan, jangan ambisi untuk memilikinya, mendapatkannya dengan alasan apapun. Kepingin nyenengkan keluarga, kepingin nyari untung lebih daripada nyewa punyanya orang dan yang lain sebagainya, mari ngono ngeluh. Setelah itu pusing untuk membayar, nanti yang harus ini, yang harus itu. Kenapa? Melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Yang tadinya dia nggak punya pusing masalah itu, jadi pusing punya masalah itu. Itu udah, yang kita butuhkan kita ambil, kita cari. Adapun yang kita tidak butuhkan jangan dirisaukan. Lah buat apa kita merisaukan sesuatu yang nggak kita butuhkan? Misal nggak butuh mobil, beli mobil untuk apa? Dia yang nggak keluar kota untuk urusan kerja atau apapun. Kemudian beli mobil untuk apa? Nggak butuh motor. Kemudian beli motor untuk apa? Nggak butuh HP yang bagus, yang mahal, kemudian beli HP yang bagus, yang mahal, untuk apa? Jadi beli, cari yang kita butuhkan. Aku pengen tuku HP, HP apa? S25, iPhone 17. Buat apa kamu? Buat selfie, buat foto api jari ini. Terus sing mari kon selfie kon foto, regane piro fotomu? Bisa dijual, bisa dapat duit? Enggak, cuma hanya kesenangan. Buat apa menghabiskan puluhan juta hanya untuk sesuatu yang nggak perlu, nggak penting? Itu tadi kamu tabung untuk sekolahnya anaknya kamu, atau untuk kamu melaksanakan ibadah umroh atau haji, atau membagikan kepada fuqara wal masakin, anak yatim, jauh lebih berharga. Ini enggak beli sesuatu yang enggak dibutuhkan. Kalau beli itu untuk apa? Ya untuk mendukung pekerjaan saya. Apa pekerjaan kamu? Editing, desain, penulis. Nah, ini mensupport pekerjaan, nggak apa-apa karena dibutuhkan. Kalau enggak buat apa? Butuhnya cuma telepon, WA misalnya, lu itu kuni larang-larang kayak apa? Hanya untuk selfie dan lain sebagainya. Apa manfaatnya, apa faedahnya? Karena itu kalau yang kita butuhkan cari, tapi yang nggak kita butuhkan jangan dirusakkan, jangan dibingungkan. Yang ada membuat kamu tambah ngeluh, tambah pusing. Ketika kamu kepingin, kamu berusaha untuk mendapatkannya, dapat kamu senang, mari ngono ngeluh. Jangankan hal-hal yang tidak berguna, yang bisa membuat gugur kewajiban Islamnya, tapi dengan memaksa diri sebelum menjadi wajibnya, setelahnya pusing kok. Haji itu kapan Allah wajibkan? Bagi yang mampu.
kepingin berangkat haji, nyari utangan, dan yang lain sebagainya. Apalagi nggak nyari ditawari, karena kepingin, padahal belum menjadi kewajiban buat dia. Senang, mari ngono. Oh, sehingga tadinya kamu hidupnya tenang, nggak bingung apa-apa, sekarang kamu bingung. Harus bayar, cicilannya tanggal sekian, nanti pas sebelum cicilan akhirnya keluar uangnya untuk nyicil belum ada, bingung. Padahal itu untuk kewajiban, ya. Tapi belum menjadi wajib, akhirnya apa? Pusing. Itu dunia, itu dunia. Ini untuk ibadah haji tetap dunia untuk kamu. Kenapa? Satu, belum menjadi kewajiban buat kamu. Yang kedua, kamu memaksa. Pusing. Tapi kalau kita dunia ini kita yang ambil dan kita lakukan sesuai yang kita butuhkan, nggak ada pusing urusan dunia kita. Nggak ada pusingnya, enak toh. Nggak mikir utang. Yang dimakan ada, enak, nyantai. Kenapa? Melakukan yang dibutuhkan saja, mengambil yang dibutuhkan saja, itu yang harus kita ambil dari dunia. Ya, karena itu kita harus pikirkan dengan jeli, ya, dengan teliti dan perhatikan agar kita tidak tertipu dengan dunia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menyadari segala tipu daya musuh-musuh Allah yang bisa menghalangi kita daripada ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan semoga kita bisa terus meningkatkan kebaikan ketaatan, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.